Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah seorang tokoh pergerakan dari pesantren. Ia dilahirkan di Tambak Beras, Jombang, tahun 1888. Sebagai seorang santri yang berjiwa aktivis, ia tidak bisa berhenti beraktivitas, apalagi melihat rakyat Indonesia yang terjajah, hidup dalam kesengsaraan, lahir dan batin. Sepulang dari Mekah 1914, Wahab tidak hanya mengasuh pesantrennya di Tambak Beras, tetapi juga aktif dalam pergerakan nasional. Ia tidak tega melihat kondisi bangsanya yang mengalami kemerosotan hidup yang mendalam, kurang memperoleh pendidikan, mengalami kemiskinan serta keterbelakangan yang diakibatkan oleh penindasan dan pengisapan penjajah. Melihat kondisi itu, pada tahun 1916 ia mendirikan organisasi pergerakan yang dinamai Nahdlatul Wathon, Kebangkitan Negeri, tujuannya untuk membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Untuk memperkuat gerakannya itu, tahun 1918 Wahab mendirikan Nahdlatul Tujar, Kebangkitan Saudagar, sebagai pusat penggalangan dana bagi perjuangan pengembangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Kiai Hashim Asy'ari memimpin organisasi ini. Sementara Kiai Wahab menjadi sekretaris dan bendaharanya. Salah seorang anggotanya adalah Kiai Bisri Syansuri. Mencermati perkembangan dunia yang semakin kompleks, maka pada tahun 1919, Kiai Wahab mendirikan Taswirul Afkar. Di tengah gencarnya usaha melawan penjajahan itu muncul persoalan baru di dunia Islam, yaitu terjadinya ekspansi gerakan Wahabi dari Najd, Arab pedalaman yang menguasai Hijaz, tempat suci Mekah dikuasai tahun 1924 dan menaklukkan Madinah 1925. Persoalan menjadi genting ketika aliran baru itu hanya memberlakukan satu aliran, yakni Wahabi yang puritan dan eksklusif. Sementara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang selama ini hidup berdampingan di tanah suci itu, tidak diperkenankan lagi diajarkan dan diamalkan di tanah suci. Anehnya, kelompok modernis Indonesia setuju dengan paham Wahabi. Lantas, Kiai Wahab membuat kepanitiaan beranggotakan para ulama pesantren, dengan nama Komite Hijaz. Komite ini bertujuan untuk mencegah cara beragama model Wahabi yang tidak toleran dan keras kepala, yang dipimpin langsung Raja Abdul Aziz. Untuk mengirimkan delegasi ini diperlukan organisasi yang kuat dan besar, maka dibentuklah organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. KH Wahab Hasbullah bersama Syekh Ghonaim Al-Misri yang diutus mewakili NU untuk menemui Raja Abdul Aziz Ibnu Saud. Usaha ini direspon baik oleh Raja Abdul Aziz. Beberapa hal penting hasil dari Komite Hijaz ini diantaranya adalah, makam Nabi Muhammad dan situs-situs sejarah Islam tidak jadi dibongkar serta dibolehkannya praktik mazhab yang beragam, walaupun belum boleh mengajar dan memimpin di haramain. Kiai Wahab Hasbullah dengan segala aktivitasnya adalah untuk menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah dirintis oleh Wali Songo dan para ulama sesudahnya. Ia tidak hanya penerus, tetapi memiliki pertalian darah dengan para penyebar Islam di tanah Jawa itu. Bahkan Kiai Wahab juga mengidentifikasi diri sebagai penerus perjuangan Pangeran Diponegoro. Karena itu ia selalu memakai sorban yang ia sebut sendiri sebagai sorban Diponegoro. Dengan sorban itu, ia makin percaya diri. Dalam upacara keagamaan sampai dengan acara kenegaraan, Kiai Wahab selalu melingkarkan sorban tersebut, hingga pundaknya tertutup. Demikian juga dengan sarung, tidak pernah diganti dengan pantolan. Ia telah melampaui segala protokol kenegaraan yang ada, karena telah memiliki disiplin dan karakter keulamaan sendiri. Selain itu, ia memang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi sehingga tidak takut menghadapi musuh sesakti apapun. Kemenonjolan peran Wahab Hasbullah ini berkat kematangannya dalam menempa dirinya sebagai seorang ulama pergerakan. Sifat keulamaannya digembleng di pesantren Langitan Tuban, pesantren Tawangsari Surabaya. Kemudian ia melanjutkan lagi ke pesantren Bangkalan Madura. Di pesantren asuhan Syekh Khalil inilah
ia bertemu dengan Kiai Bisri Syansuri, ulama dari Pati yang kelak menjadi sahabat seperjuangannya, juga iparnya. Pertemanannya Kiai Wahab dengan Kiai Bisri ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan Nu. Selanjutnya, Kiai Wahab ke pesantren Mojosari Nganjuk dan menyempatkan diri nyantri di Tebuireng Jombang. Setelah merasa cukup bekal dari para ulama di Jawa dan Madura, ia belajar ke Mekah untuk belajar pada ulama terkemuka dari dunia Islam, termasuk para ulama Jawa yang ada di sana seperti Syekh Mahfuz Termas dan Syekh Ahmad Khotib dari Tanah Minang. Selain belajar agama saat di Mekah itu, ia juga mempelajari perkembangan politik nasional dan internasional bersama aktivis dari seluruh dunia. Selama masa pembentukan Nu, Kiai Wahab selalu tampil di depan. Dimanapun Muktamar Nu diselenggarakan sejak yang pertama kalinya yaitu di Surabaya, kemudian hingga ke Bandung, Menes Banten, Banjarmasin, kemudian Palembang hingga Medan, ia selalu hadir dan memimpin. Sehingga pengalamannya tentang organisasi ini cukup mendalam. Karena itu, Kiai Wahab selalu cermat dan tegas dalam mengambil keputusan. Dalam menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah kolonial, ia selalu mampu mengatasinya. Misalnya, ia harus berhadap dengan para residen gubernur atau menteri urusan pribumi. Kemampuan lobi dan diplomasi membuat semua urusan bisa lancar, sehingga Nu mampu mengatasi berbagai macam jebakan dan hambatan kolonial. Dan, Kiai Wahab juga memiliki keistimewaan yang tidak banyak ada pada orang lain, yakni kemampuan melempar humor, khususnya jenis plesetan, sebagai alat diplomasi. Suatu hari, ketika Nusantara masih dalam cengkraman Belanda, Kiai Wahab berpidato di hadapan kiai-kiai dan ratusan santri. Wahai saudara-saudaraku kaum pesantren, baik yang sudah sepuh, yang disebut kiai, ataupun yang masih muda-muda, yang dikenal dengan sebutan santri. Jangan sekali-sekali terbersit, apalagi bercita-cita sebagai Ambtenaar, pegawai Belanda. Begitu suara Kiai Wahab berapi-api. Mengapa kiai dan santri tidak boleh jadi Ambtenaar? Jawabannya tiada lain tiada bukan, karena Ambtenaar itu singkatan dari Antum Finnar. Tidak usah berhujah susah-susah tentang Ambtenaar, artinya ya tadi, kalian di neraka titit, jelas Kiai Wahab. Para kiai dan santri yang hadir tertawa dan tepuk tangan. Lain waktu, semasa penjajahan Jepang, Kiai Wahab menghadapi para kiai yang belum paham cara berpolitik dengan Jepang. Para kiai itu tidak bersedia menjadi anggota Jawa Hokokai, semacam perhimpunan rakyat Jawa untuk mendukung Jepang. Para kiai tidak susah-susah mencari dalil menjadi anggota Jawa Hokokai. Masuk saja dulu. Tenang saja, di dalam badan tersebut ada Bung Karno. Beliau tidak mungkin mencelakakan bangsa sendiri. Kiai Wahab mulai merayu para kiai. Tapi kiai, apa artinya Jawa Hokokai itu, tanya seorang kiai. Loh, sampean belum tahu ya, Jawa Hokokai itu artinya Jawa Haku Kiai, jelas Kiai Wahab singkat. Oh, jadi Jawa Hokokai itu artinya Jawa milik para kiai. Ya sudah, mari, jangan ragu masuk Jawa Hokokai, ujar kiai tadi merespon. Namun demikian, salahlah kita jika hanya menilai Kiai Wahab sebagai kiai politisi saja. Salah, karena ia sesungguhnya adalah seorang ulama tauhid dan juga fikih yang sangat mendalam dan luas pengetahuannya. Dengan ilmunya itu dengan mudah mampu menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan modern secara progresif, termasuk dalam bidang fikih siasah. Kitab yang ditulisnya Sendi Aqaid dan Fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan kedalaman penguasanya di bidang ilmu dasar tersebut. Ini yang kemudian menjadi dasar bagi perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah di lingkungan Nu. Dalam tiap bahsul masail Muktamar Nu, ia selalu memberikan pandangannya yang mampu menerobos berbagai macam jalan buntu, mauquf, yang dihadapi ulama lain. Kiai Wahab sadar betul mengenai pentingnya pendidikan masyarakat umum. Karena itu dirintis beberapa majalah dan surat kabar seperti Berita Nahdlatul Ulama, Utusan Nahdlatul Ulama, Suara Nahdlatul Ulama, Duta Masyarakat, dan sebagainya.
Ia sendiri aktif salah seorang penyandang dananya dan sekaligus sebagai penulisnya. Propaganda di sini juga sangat diperlukan dan media ini sangat strategis dalam mempropagandakan gerakan NU dan pesantren ke publik. Gagasan itu semakin memperoleh relevansinya ketika KH Mahfuz Siddiq dan KH Wahid Hashim turut aktif dalam menggerakkan pengembangan media massa itu. Demikian juga dalam menghadapi zaman Jepang yang sulit, terutama ketika penjajah itu pada tahun 1942 menangkapi para tokoh NU. Maka Kiai Wahab dengan segala pikiran dan tenaganya menghadapi penjajah Jepang. Ia gigih menjadi tim pembebasan, mulai dari membebaskan KH Hashim Asy'ari, KH Mahfuz Siddiq, juga ulama NU lainnya baik di Jawa Timur hingga ke Jawa Tengah tanpa kenal lelah. Masa menjelang kemerdekaan dan dalam mempertahankan kemerdekaan aktif di medan tempur dengan memimpin organisasi Barisan Kiai, organisasi yang secara diam-diam menopang Hizbullah dan Sabilillah. Sepeninggal KH Hashim Asy'ari, Ramadan 1947, kepemimpinan NU sepenuhnya berada di pundak Kiai Wahab. Dalam menghadapi perjanjian dengan Belanda, baik perjanjian Renville, Linggarjati maupun KMB, yang penuh ketidakadilan itu, Kiai Wahab memimpin di depan melawan perjanjian itu. Akhirnya semua perjanjian yang tidak adil itu dibatalkan secara sepihak oleh Indonesia. Masa paling menentukan adalah ketika NU mulai dicurangi oleh Dahlan Masyumi dengan tidak diberi kewenangan apapun. Usaha perbaikan oleh Kiai Wahab tidak pernah digubris oleh Dewan Partai, padahal NU sebagai anggota istimewa. Selain itu hanya diberi jatah Menteri Agama, itu pun kemudian dirampasnya juga. Apalagi Masyumi mulai melakukan tindakan subversif seperti memberi simpati pada Darul Islam, dan bahkan melakukan perjanjian gelap dengan Mutual Security Act, MSA, yang menyeret Indonesia ke blok barat Amerika. NU merasa semakin tidak kerasan di Masyumi. Ketika Kiai Wahab hendak mendirikan partai sendiri, tidak semua kalangan NU menyetujuinya, apalagi kalangan Masyumi menuduh NU berupaya memecah belah persatuan umat Islam. NU juga diledek bahwa tidak memiliki banyak ahli politik, ekonomi, ahli hukum dan sebagainya. Atas semua itu, dengan enteng Kiai Wahab menjawab, kalau saya mau beli mobil, si penjual tidak akan bertanya apakah saudara bisa menyupir. Kalau dia bertanya juga, saya akan membuat pengumuman butuh seorang supir. Saat itu juga, para calon supir akan segera mengantri di depan rumah saya. Ketika kalangan ulama NU yang lain masih ragu, dengan tegas Kiai Wahab mengatakan, silakan saudara tetap di Masyumi, saya akan sendirian mendirikan partai NU dan hanya butuh seorang sekretaris. Insya Allah NU akan menjadi partai besar. Melihat kesungguhan itu akhirnya, semua kiai, termasuk Kiai Abdul Wahid Hashim sangat terharu, sehingga diputuskan untuk menjadi partai sendiri. Dalam pemilu 1955, perkiraan Kiai Wahab terbukti, NU menjadi partai terbesar ketiga. Dari situ NU mendapat 45 kursi di DPR dan 91 kursi di Konstituante serta memperoleh 8 kementerian. Berkat kepemimpinan Kiai Wahab itu, NU menjadi partai politik yang sangat berpengaruh. Dalam memimpin keseluruhan drama politik nasional, bagi NU, Kiai Wahab adalah pengambil keputusan yang sangat menentukan. Sebab itu, perintahnya sangat dipatuhi sejak dari pengurus pusat hingga ke daerah. Bukan karena otoriter, tapi karena memang sangat menguasai kewilayahan dan menguasai strategi gerakan. Karena itu pula, para kiai-kiai seringkali menyebut tokoh kita ini Panglima Tinggi. Tiap hari, Kiai Wahab keliling daerah, bermusyawarah, menyerap dan memberi informasi, mengarahkan hingga menyemangati para ulama dari Jawa hingga Sumatera, dari Madura hingga Kalimantan. Semuanya diongkosi dengan uang sendiri. Bila ada di Jombang, tepatnya di Tambak Beras, Kiai Wahab tidak pernah absen mengajar di pesantrennya, memberikan pengajian dari kampung ke kampung, dan memberikan briefing politik ada para santri senior, para pengurus NU setempat, hingga memberikan arahan pada pamong desa setempat.
Kedekatan dengan rakyat itu yang mendorong militansi Kiai Wahab dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Banyak yang meriwayatkan pula bahwa Kiai Wahab juga mempunyai kecenderungan hidup zuhud. Dari sekian banyak pesantren yang dikunjungi, tampaknya pengaruh Kiai Zainuddin Mojosari cukup kentara. Pesantren Mojosari terdapat di pedalaman Nganjuk, Jawa Timur. Kiai Zainuddin, pengasuh pesantren tersebut, masyhur sebagai sufi agung di tanah Jawa saat itu. Tradisi sufistik juga membuat pesantren ini menjadi sangat terbuka. Satu contoh, tiap akhir tahun para santri dibiarkan menyelenggarakan pentas seni, ludruk. Para santrimen sendiri. Untuk itu, beberapa bulan sebelum acara, para santri dengan rombongan masing-masing ada yang belajar ludruk ke Jombang, belajar jatilan ke Tulungagung, belajar ketoprak ke Madiun dan belajar wayang ke Solo dan sebagainya. Wahab Muda adalah salah satu di antara mereka itu. Pendidikan keagamaan yang diberikan juga sangat terbuka. Para santri dipersilakan memakai mazhab pemikiran yang disukai, juga diajarkan memecahkan berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan secara lebih luas dan toleran. Sikap keagamaan Kiai Wahab akhirnya juga tumbuh dengan terbuka. Ia lebih maju dibanding para ulama yang lain, terutama dalam menerapkan fikih, tampak lebih mengutamakan dalil rasional ketimbang doktrinal. Hal itu memungkinkan masa kepemimpinan Kiai Wahab dalam tubuh NU membuka wawasan yang luas bagi pengembangan pemikiran, kelembagaan dan ketangkasan dalam berpolitik. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan karib dan iparnya yang sekaligus menjadi wakilnya, wakil Raisem, yaitu KH Bisri Syansuri. Kiai Bisri adalah seorang faqih murni yang ketat dan disiplin, sehingga apapun yang berseberangan dengan prinsip yang dipegangi harus disingkirkan. Kalau Kiai Wahab cenderung berpikiran inovasi dan kreasi, sementara Kiai Bisri berpegangan pada fikih. Dengan latar belakang semacam itu tidak heran kalau Kiai Wahab Hasbullah dengan senang hati menerima kehadiran Les Bumi 1962, apalagi sebelumnya Rais Akbar Nur KH Hashim Asy'ari menyetujui penggunaan alat-alat musik dalam acara-acara NU. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak mengurangi rasa tenggang rasa dan keduanya tetap saling menghormati. Karena harisma dan kepemimpinannya yang belum tergantikan, Muktamar NU 20-25 Desember 1971 di Surabaya, Kiai Wahab terpilih lagi sebagai Raisa AM, meski telah uzur. Namun, persis 4 hari setelah Muktamar, Allah memanggil Kiai Wahab, tepatnya tanggal 29 Desember 1971. Kewibawaan Kiai Wahab di hadapan pengurus NU yang lain dan pengabdiannya yang total itu menyebabkan KH Syaifuddin Zuhri menjulukinya sebagai NU dalam praktek. Seluruh sikap dan tindakannya termasuk yang kontroversial sekalipun adalah mencerminkan perilaku NU yang tidak dianggap sebagai penyimpangan. Karena seluruh sikap dan tindakannya dilandasi iman, takwa, ilmu, akhlak serta pengabdian yang tulus. Demikianlah selintas pengabdian seorang Kiai Haji Wahab Hasbullah, pahlawan tanpa gelar kepahlawanan, ABD. Munim DZ.